Nah, pada lembar ini lembar persetujuan, nanti memang dosen pembimbingnya itu saya, karena saya dosen tetap ya di Setia ISM, sama Pak Bobi sebagai ketua ISM. Nih, mungkin teman-teman nanti ketua prodinya itu Pak Sri Sukartono ya, ketua prodi ISM. Jangan sampai nanti tidak tahu ketua prodinya yang mana gitu kan. Kalau seandainya dalam dunia perkampusan gitu kan, ketemu sesama mahasiswa, siapa dosen pembimbingnya, itu Pak Fauzan sama Pak Bobi gitu kan. Jadi iya, masa nggak tahu dosen pembimbingnya. Nah, lembar pengesahan ini untuk mengesahkan bahwa teman-teman sudah selesai sidang skripsinya gitu ya. Nah, ini sama. Nanti yang menguji saya, Pak Sri Sukartono, sama Pak Bobi. Jadi 3 orang yang menguji skripsi. Gitu ya. Nah, ini kata pengantar. Kita lewatkan saja. Nah, ini riwayat Pak Yanto yang ganteng. Nah, moto hidup, terus surat pernyataan. Nah, ini. Jadi ini surat pernyataan bahwa skripsi ini betul yang bahan-bahannya, sumber informasi, sampel penelitian resmi dari kantor Pak Yanto. Makanya nanti yang di sini tuh pakai materai yang asli ya, pakai materai, ditandatangan, terus dikopikan ke 2 bundle berikutnya, gitu. Ya, jadi skripsi ini betul Pak Yanto yang membuatnya, gitu ya, pernyataan. Karena memang dalam penyusunan skripsi ini, Pak Yanto sudah melalui tahapan penyusunan secara ilmiah, gitu. Nah, ini abstrak. Abstrak ini teman-teman perlu tahu, abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian. Ya, ringkasan dari penelitian. Isinya ada judul, terus ada tujuan meneliti ini untuk apa, gitu ya. Ternyata tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kuantitatif itu secara pendekatan analisis secara hitungan ya, secara hitungan. Ini datanya primer melalui penyebaran kuesioner 62 responden. Ya, jadi 62 sampel yang diambil dari UP Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ya. Datanya itu diolah oleh program SPSS versi 25. Ya. Ada yang namanya aplikasi SPSS 25. Ini khusus untuk mengolah analisis data yang dari data primer, hasil survei, dijadikan sebuah hasil statistik. Gitu ya. Pak Tristan kemana ini? Udah keluar. Ada ya Pak Tristan ya? Nah, di abstrak ini juga, sambil Pak Yanto buka-buka ya. Iya, siap Pak. Yang lainnya diperhatikan aja. Di abstrak ini juga ada hasil dari uji T. Nah, uji T ini uji parsial ya, uji parsial. Terus ada uji F, uji bersama-sama. Nanti penjelasannya di bab berikutnya. Ini secara ini saja. Jadi ini membuktikan hasil ini adalah hasil olahan SPSS yang versi 25 ini. SPSS itu aplikasi statistik ya, aplikasi statistik. Itu aja. Terus, nah di sini abstraknya ada bahasa Inggris. Daftar isi, terus selesai. Ya itu untuk lembar depan saja, untuk diketahui ya. Kita masuk ke bab 1. Ya. Kita masuk bab 1. Nah, ini bab 1 ya. Kita sudah bahas bab 1 waktu itu kan Pak Yanto hadir juga ya pada seminar proposal itu kemarin. Jadi sudah ada gambaran sedikit. Jadi bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang ada di kantor gitu kan. Kemarin saya tanyakan Pak Yanto, ada masalah terkait dengan pelatihan nggak di kantor?
Bapak melakukan sebuah wawancara, ya, wawancara terhadap Ibu Evi Haprianti. Nah, ternyata ada permasalahan pelatihan gitu kan. Ya ada sudah saya cantumkan di sini berdasarkan informasi dari Pak Yanto gitu. Jadi di variabel pelatihan itu ada permasalahan. Nah, ini dimasukkan juga gambar Pak Yanto sedang wawancara. Nah, berikutnya itu ada juga permasalahan di disiplin kerja. Terkait disiplin kerja ini absensi pegawai ya. Nah, Pak Yanto menyediakan grafik tentang disiplin kerja. Ternyata grafik ini tingkat ketidakhadiran masih tinggi setiap bulannya, serta tingkat keterlambatan juga masih mengalami kenaikan dari target organisasi. Artinya ada target organisasi meminimalisir atau mengnolkan ketidakhadiran sama keterlambatan itu minim gitu ya. Tapi masih tetap tinggi. Jadi ada permasalahan berarti di absensi ini gitu ya. Maka Pak Yanto tertarik untuk meneliti lebih jauh. Jadi gini, kalau ditanya sama dosen penguji, kenapa Anda mengambil judul ini, gitu ya? Karena judul ini setiap variabel ada permasalahannya. Pelatihan ada permasalahannya, disiplin kerja ada masalahnya, gitu. Nah, maka saya tertarik mengambil judul ini, gitu. Maka disebutkan masalah tadi, gitu. Ya, masalah pelatihan apa, masalah disiplin apa, udah selesai. Itu kalau ditanya terkait mengapa mengambil judul ini. Apakah ada fenomenanya, apakah ada permasalahannya, ada, gitu. Nah, pertanyaan 1 di bab 1 terjawab, gitu. Ya, kalau yang seterusnya ini tinggal dibaca saja, ya. Oke. Yang penting intinya itu di bab 1. Jadi alasan mengapa Anda mengambil bab 1 itu karena ada permasalahan di variabel gitu ya. Di variabel pelatihan dan variabel disiplin kerja punya Pak Yanto. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Ya. Bab 2 ini isinya terkait dengan teori gitu kan. Hampir semuanya teori ya. Karena kita mengambil program studi manajemen, jadi harus ada yang namanya teori manajemen, gitu ya, teori manajemen. Banyak yang teori manajemennya tentang dari Gary, Handoko, dan lain-lain ya, Hasibuan. Nah, selain artinya ada fungsi manajemen, gitu ya. Ini tinggal dibaca saja, fungsi manajemen. Terus ada manajemen sumber daya manusia. Kenapa harus ada manajemen sumber daya manusia? Karena kawan-kawan prodiknya manajemen, konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Jadi deskripsi harus dicantumkan manajemen sumber daya manusia itu. Gitu. Ya. Yes. Halo, izin Pak. Ya. Gimana? Halo. Ya. Untuk Silakan. penundaan wisuda itu kalau tahun depan itu sampai bulan berapa, Pak? Wah, saya belum tahu kalau itu, Pak. Iya. Bukan wisuda sih, maksudnya penundaan sidang. Sidang, Bapak kan gitu. sidang skripsinya ditunda di semester berikutnya itu berarti di antara April sampai September, gitu. Jadi di semester genap, Pak. Ya, semester genap. Jadi kalau seumpama sampai akhir bulan ini biaya semua dilunasin itu berarti bisa ikut ujian skripsi gitu, Pak? Bisa. Iya, bisa. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, Oke, Pak. ini sebetulnya di bab 2 ini yang paling penting adalah teori tentang variabel yang terkait dengan penelitiannya. Contoh tadi tentang pelatihan ya. Nah, di pelatihan ini ada teori tentang pelatihan. Dari mulai pengertian dan sampai yang terakhir itu, nah kalau teorinya tinggal dibaca saja, Pak Yanto ya.
Siapa? Ya, sambil baca-baca. Nah, yang paling penting ini indikator pelatihan. Ya. Nah, indikator pelatihan ini digunakan untuk membuat kuesioner penelitian. Ya, jadi kuesioner penelitian yang Pak Yanto sebarkan itu rujukannya adalah pernyataan dari sini, ya, dari di mute dulu ya, di mute. Biar saya ini. Oke. Nah, indikator pelatihan. Indikator pelatihan menurut siapa? Ada Mangkunegara. Nah, indikator pelatihan ini nanti dijadikan sebuah kuesioner penelitian. Perhatikan indikatornya. Indikator pelatihan itu ada tujuan pelatihan, materi, metode yang digunakan, kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih. Nah, jadi dari 5 indikator ini nanti akan dijadikan sebuah pernyataan atau pertanyaan di kuesioner penelitian. Gitu ya. Jadi Anda paham bahwa kuesioner penelitian itu pernyataannya dari mana? Nah, dari sini, dari indikator pelatihan gitu. Ya. Terus berikutnya tentang disiplin kerja. Ya, disiplin kerja sama saja. Nanti tinggal dibaca saja pengertian dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah paling terakhir adalah indikatornya. Nah, indikator disiplin kerja. Ya, ini menurut Hasibuan. Nah, ada tujuan dan kemampuan, ada teladan pemimpin, ada balas jasa, ya, ada keadilan, waskat, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Nah, sedangkan ada tambahan lagi, ini dari Rifai, tentang kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, dan lain sebagainya. Oke, nah itu indikator disiplin kerja. Sekarang masuk ke variabel Y ya. Yang tadi itu terkait dengan disiplin kerja dan pelatihan itu variabel X ya. Nah, waktu seminar saya sudah jelaskan itu adalah variabel independen, variabel bebas. Nah, bentuknya adalah variabel X dan variabel dependent, variabel tingkat itu adalah simbolnya Y. Nah, variabel dependent pada penelitian Pak Yanto itu kinerja. Nah, ya, ini pengertian kinerja. Kita lanjut. Nah, ini ada indikator kinerja menurut Avandi. Jadi ini yang diambil untuk dijadikan sebagai kuesioner penelitian. Lihat kata-katanya ada kualitas hasil kerja, ada kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ada efisiensi dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi rujukan untuk membuat kuesioner penelitian. Nah, jadi yang paling penting dihubungkan adalah indikator dan kuesioner penelitian. Nah, sekarang kerangka konseptual penelitian. Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan sebuah kerangka bagaimana konsep penelitiannya. Nah, di sini kan ada 2 variabel X dan 1 variabel Y ya. Nah, pelatihan X1, disiplin kerja X2, dan kinerja Y. Nah, apa maksud dari tanda panah ini? Nah, tanda panah ini adalah pelatihan. Apakah pelatihan? Nah, kita lihat dulu. Sebelum masuk ke ini, ada yang namanya hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara, gitu kan? Kita menduga-duga, dugaannya itu apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Berarti kan kita membuat sebuah pernyataan yang diduga, yang kira-kira lah, gitu. Nah, pelatihan berpengaruh terhadap kinerja itu simbolnya HO ya, HO. H1 pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja, gitu. Ya. Nah, selanjutnya sama, disiplin kerja berpengaruh, disiplin kerja tidak berpengaruh.
Nah, ini yang HO, sorry, ini HO3 ini. Ini HO3 ya. Yang 3 ini secara bersama-sama pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi yang pertama 1-1, yang terakhir itu 3-3, 2-2, pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, dari hipotesis ini kita bisa baca kerangka konseptualnya seperti apa. Nah, garis ini menunjukkan bahwa pelatihan secara parsial, secara sendiri berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ditunjukkan dengan tadi HO1 ya, H0 dan H1. Ini secara sendiri terhadap kinerja. Nah, disiplin kerja X2 terhadap kinerja. Nah, ya, berarti ini tanda panahnya secara sendiri-sendiri atau bahasa penelitian itu parsial. Nah, sedangkan yang secara bersama-sama, ini garis yang bersama-sama ya, menunjukkan bahwa pelatihan dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Dalam bahasa penelitian disebut simultan bersama-sama ya. Kalau masing-masing itu parsial, kalau bersama-sama itu simultan. Gitu. Nah, jadi kerangka ini dengan hipotesis penelitian nyambung gitu ya. Oke. Jadi kalau seandainya nanti menjelaskan ke penguji kerangka konseptual saya secara parsial, nah disebutkan pelatihan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kinerja, hipotesis disiplin kerja berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kinerja, gitu. Ya, oke, ini bab 2 selesai, ya, bab 2. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi gini Pak, jadi kita ngejawabnya sama pelatih antara pengaruh nggak berpengaruh. Kalau berarti kita harus milih salah satu gitu. Ya, ini kan konsep. Konsep itu Ya. belum dibuktikan kan? Gitu ya. Nah, jadi kerangka konseptual ini adalah konsep kita meneliti. Ya. Nah, hipotesis itu dugaan sementara, Pak. Dugaan sementara itu berarti kan dia bisa berpengaruh, dia bisa tidak berpengaruh kan? Gitu. Maka ini belum bisa dijawab karena kita belum melakukan penelitian. Gitu. Ya. Kita belum melakukan ini bab 2 ini baru konsep saja, baru teori saja. Bab 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3. Kita akan masuk ke bab 3. Ya, jadi masuk gini Pak, jadi kita harus jawab salah satu gitu berpengaruh apa enggaknya. Enggak, yang namanya konsep kita gitu. ya enggak dijawab, itu enggak dijawab, hanya disampaikan saja gitu. Oh, disampaikan saja gitu. Disampaikan. Jadi enggak ada yang ya. Sekarang masuk ke bab 3. Bab 3 ini isinya adalah tentang metode penelitian yang digunakan ya. Tadi kan kita sudah bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah. Jadi nanti Anda menjelaskan saya mengambil judul ini karena ada permasalahan di variabel 1, variabel 2. Terus saya membuat di bab 2, saya membuat indikator penelitian pelatihan berdasarkan pengertian dari siapa, gitu ya. Saya membuat indikator disiplin kerja berdasarkan siapa, lalu kerangka konseptual saya seperti ini, dan hipotesisnya seperti ini. Nah, itu ringkasan penjelasan nanti sidang. Terus masuk ke bab 3, metode penelitian. Dalam bab 3 ini isinya tentang tempat dan waktu penelitian. Nah, tempatnya di mana? Ini sudah jelas ya, Pak Yanto, di UP Parkir, Dinas Perhubungan Jakarta. Waktunya kapan? Ini waktunya Oktober sampai Desember, gitu ya. Populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi ini menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang punya kualitas dan karakteristik. Artinya populasi ini sebuah kumpulan lah ya, sebuah kumpulan. Nanti dijelaskan ke presentasi skripsinya populasinya pada penelitian ini
sebanyak berapa? 164 orang punya Pak Yanto. Ya, ada 164. Kalau 164 itu kan terlalu banyak ya penelitiannya. Maka ada rumus yang memudahkan penulis untuk mempersempit sampel, ya, sampel penelitian. Nah, sampel itu, kata Sugiono, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, sampel itu hanya sebagian saja yang diambil dari populasi. Tadi kan populasinya 164. Maka rumusnya menggunakan rumus Slovin. Nah, ini rumus Slovin ya. Nah, rumus Slovin itu rumusnya N sama dengan N besar dibagi 1 plus N E kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini hasil rumusan dari rumus Slovin. Nah, perhatikan di sini tadi kan 164 ya populasinya. Populasi 164 terus dibagi 1 plus 164 kali 0,1 kuadrat. Nah, terus hasilnya menjadi 62. Nah, jadi hasil rumus Slovin dari populasi 164 orang yang ada di UP Parkir, hanya 62 orang yang diambil gitu. Jadi nanti dijelaskan ke dosen penguji populasi di UP 164 setelah diuji rumus Slovin menjadi 62 orang saja sampelnya, sampel penelitian gitu. Nah, sudah. Nah, berikutnya hanya penjelasan terkait variabel penelitian. Nah, sudah saya jelaskan ya, variabel penelitian itu kan ada dua, ada independen bentuknya X, ada dependen bentuknya Y. Independen sudah ditentukan oleh Pak Yanto, itu pelatihan dan disiplin kerja. Sedangkan dependen itu variabelnya kinerja ya. Nah, kinerja, ini belum ini. Sebentar. Nah, ini kinerja. Ya. Nah, masuk ke definisi operasional. Tadi kan sudah saya jelaskan di bab 2 ya, bahwa variabel pelatihan ini dimensinya, indikatornya menurut siapa tadi saya lupa, Hasibuan apa ya? Ada 5. Nah, dari 5 ini menumbuhkan beberapa indikator ya. Ada indikator tentang instruktur, ahli dalam menyampaikan materi saat pelatihan. Nah, indikator ini yang nanti dijadikan pertanyaan di kuesioner. Dia tinggal dibaca saja. Nah, ini ada metode pengumpulan data di bab 3. Metode pengumpulan data ya data primernya bisa berupa wawancara, kalau data sekundernya bisa mengambil literatur dari berbagai media, contoh dari jurnal, dari buku, internet. Jadi kan dalam mengumpulkan skripsi ini teman-teman secara akademis itu harusnya mengumpulkan buku-buku ya, membeli buku terkait variabel itu. Contoh, membeli buku tentang manajemen sumber daya manusia, ini yang sudah beli Pak Yanto ya. Nah, Pak Yanto sudah beli ini. Ya, Pak Yanto sudah beli. Nah, ada buku metode penelitian dari Sugiono dan lain-lain. Nah, teori-teori itu yang sebetulnya yang harus dimiliki seorang sarjana lah ya, minimal pernah beli buku gitu kan. Pembelajarannya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Jadi kan teknik pengumpulan data Pak Yanto menggunakan kuesioner ya, kuesioner penelitian secara online. Nah, secara online. Oke, kita lewat saja. Nah, sekarang masuk ke metode analisis data. Jadi ketika datanya itu sudah dikumpulkan melalui kuesioner penelitian online, maka itu harus diuji. Nah, ujinya itu dimasukkan konsepnya di bab 3. Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, ya, ada uji validitas data. Ada uji reliabilitas gitu kan. Ini dibaca saja ya. Karena ini bahasa-bahasa statistik gitu ya. Harus lebih dalam. Ada uji asumsi klasik ya. Nanti kita bahas di hasil penelitiannya. Ada normalitas data ya. Nah, ini juga didukung oleh teori Ghazali dan lain sebagainya. Ada uji multikolinearitas.
terus ada uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji linearitas. Nah, terakhir ada analisis regresi berganda. Ya, ini tinggal dibaca saja nanti. Nah, yang paling terakhir itu ada uji hipotesis. Ini yang biasanya digunakan untuk kesimpulan. Kalau uji hipotesis itu kan tadi di bab 2 kan sudah dirancang ya hipotesisnya. Itu ada uji parsial secara sendiri-sendiri disebut uji T dalam statistik itu. Nah, kalau seandainya uji F itu uji simultan secara bersama-sama. Gitu. Jadi, kalau seandainya ada dua variabel, berarti secara parsial diuji T-nya pelatihan terhadap kinerja, disiplin terhadap kinerja. Nah, kalau uji F-nya berarti dua-duanya, pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, konsep metode penelitian di bab 3 selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Ya. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman bab 4 hasil analisisnya. Nah, di bab 4 ini terkait gambaran umum instansi ya, bisa sejarah dan lain-lainnya. Bisa struktur organisasi. Ini kita lewat saja ini sejarahnya. Ada visi misi, ya, ini struktur organisasi. Nah, masuk ke analisis data. Ya. Nah, sebelum masuk ke analisis data, kita buka dulu ya yang kuesioner penelitiannya Pak Yanto dulu. Nah, ini kan kuesioner penelitian Pak Yanto ya. Nah, kuesioner penelitian Pak Yanto ini isinya ada sebutkan nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja. Nah, variabel pelatihan tadi kan sudah disusun ya di bab 3, ada definisi operasional. Nah, dari definisi operasional itu pernyataannya dimasukkan semua ke kuesioner pelatihan. Nah, itu ada sekitar 6 pernyataan variabel pelatihan. Nah, kalau disiplin kerja, tadi ada sekitar 6 juga pernyataan ya disiplin kerja. Nah, terakhir ada variabel kinerja, ini kuesionernya. Sampai berapa pertanyaan ya? Ada 9 pernyataan. Nah, setelah kuesioner penelitian ini Pak Yanto sebarkan menggunakan online, maka kita lihat hasilnya. Hasil dari kuesioner penelitian. Wah. Tidur Pak Asnawi. Iya, iya Pak. Ini masih di lapangan Pak, masih lagi di GBK ini Senayan. Oh, jadi masih tugas? Masih Pak, masih Pak. Oh. Iya, iya. Nggak apa-apa. Kalau masih tugas negara. Pulang jam 12. Ya, bisa lebih Pak. Bisa lebih? Bisa lebih. Woi. Oh, Tergantung. jadi masuknya sore ya? Enggak, dari pagi Pak masuk. Cuman kalau ada gate begini ya tergantung Bapak gate yang sampai kelar jam berapa ya kita tetap ngikutin gitu. Oh iya ya. Jadi jatuhnya lembur ya? Lembur tapi nggak ada duitnya Pak. Kasihan amat. Loyalitas tinggi. Ya begitulah Pak kira-kira. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, Pak. Tadi kan teman-teman sudah lihat kuesioner penelitiannya. Nah, ini hasilnya dari kuesioner penelitian tadi. Ya, ini sudah dibagi-bagi, ada data responden, terus ada variabel pelatihan,
variabel disiplin kerja, dan variabel kinerja. Nah, hasil yang dikeluarkan dari Google Form itu berupa angka-angka ya, angka-angka ini. Nah, angka-angka ini yang nanti dimasukkan ke SPSS, aplikasi yang sudah disiapkan untuk mengolah analisis data tersebut. Maka hasilnya itu di bab 4. Nah ya, di bab 4. Dari data tadi yang Excel tadi kan kita masukkan narasinya ke bab 4 itu gitu ya. Ada laki-laki, ini jenisnya berdasarkan kelamin dan lain sebagainya, usia, pendidikan ya. Pendidikan, oh ini ya pendidikan, terus selama bekerja. Nah, sekarang masuk ke uji validitas data, ini yang perlu dipahami. Nah, uji validitas data sebetulnya ini teman-teman tinggal bacain aja ya, berdasarkan hasil ya, berdasarkan hasil analisis statistik uji validitas variabel pelatihan X1 valid semua. Ini kan valid semua tuh. Nah, ya, valid semua. Jadi aman lah gitu. Kenapa bisa valid? Lihat R tabelnya, pengambilan keputusannya itu adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, berarti valid. Nah, ini kan R tabelnya 210, R hitungnya 861, berarti valid. Gitu aja. Nanti penjelasannya ke dosen penguji, semua variabel pelatihan, itemnya, pernyataannya itu valid. Udah gitu aja. Udah. Ini pertanyaannya. Nah, sama juga dengan variabel disiplin kerja. Semuanya valid. Ya. Kenapa bisa valid? Kalau seandainya ditanya ya, kenapa bisa valid? Karena nilai R hitungnya lebih besar dibanding R tabelnya. Gitu. Variabel kinerja juga sama. Ya, valid semua pernyataannya. Berarti uji validitas semuanya aman. Gitu. Berikutnya uji reliabilitas. Ya. Uji reliabilitas itu ada skalanya, ya, ada tingkatannya. Ini bisa dilihat. Uji reliabilitasnya bisa tidak reliable, bisa rendah, sedang, baik, tinggi, atau sempurna. Tergantung dari nilai Cronbach alfanya. Nah, kita lihat nilai Cronbach alfa berdasarkan hasil statistik SPSS. Nah, pelatihan nilai Cronbach alfanya 903. Nah, berarti nilainya sempurna. Nah, kriteria sempurna di sini ya, 0,9. 0,9. Disiplin kerja 889 berarti tinggi, kinerja 939 berarti sempurna. Berarti semuanya aman karena di atas 0,6 nilai Cronbach alfanya. Ya, nilai Cronbach alfa ini dihasilkan dari program aplikasi SPSS itu, ya. Jadi tinggal dijelaskan saja ke penguji berdasarkan hasil SPSS nilai reliable semua variabel baik variabel X maupun variabel Y reliable gitu ya. Jadi aman. Nah, selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik, uji normalitas data. Datanya ini normal atau tidak. Ya, di sini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini teori saja lah ya untuk menguji. Nah, seperti biasa pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai P value atau Cronbach alfanya lebih besar dari 0,5 itu berdistribusi normal. Jika nilai P value-nya lebih kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang lihat hasilnya dari uji normalitas. Nah, yang mau dilihat mana? Nah, yang ini. Ya, kalau ada nilai di paling bawah, ya, lebih dari 0,05 berarti normal datanya. Ya. Nanti punya Bu Herlina bisa dilihat nilai uji normalitasnya. Nah, berarti kan 0,72 lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya normal, datanya normal ya. Bisa dilanjutkan kalau seandainya data normal berarti ke uji berikutnya. Ada uji multiko. Nah, uji multiko ini tujuannya untuk menguji apakah modelnya itu ada korelasi antar variabel bebas independen dengan dependen. Nah, ya. Nah, lihat hasil uji multiko-nya saja.
Hasil uji Ultico-nya bisa dilihat nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,10. Nilai toleransi. Nah, nilai toleransinya lihat ya. Lebih dari 0,1 enggak? Lebih. Ini kan 0,4 ya kan? Berarti lebih dari 0,1 ya. Berarti aman nilai toleransinya. Nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, coba kita lihat. Ini lebih kecil dari 10 tidak? Lebih kecil. Nilainya 2. Berarti uji multikonya aman. Nah, 2 kriteria itu saja uji multikonya aman. Oke. Masuk ke uji autokorelasi. Ya. Uji autokorelasi punya Pak Yanto ini menggunakan metode Rantes. Ya. Rantes. Ini Rantes ini uji statistik di SPSS lah sama saja. Ya, Rantes. Nilai pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,5 maka tidak terdapat gejala. Nah, tujuannya autokorelasi adalah tidak terjadi gejala autokorelasi. Maka hasilnya, ini lihat ya, hasil Rantesnya, nilainya sig-nya itu 0,442. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Tidak terjadi gejala autokorelasi. Berarti aman. Ya, uji autokorelasinya aman. Nah, ada juga uji linearitas berikutnya. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Ada hubungan atau tidak? Maka pengambilan keputusannya, jika nilai sig deviation from linearity-nya itu lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan. Jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata nilainya semuanya lebih besar. Oh, sorry, ini lebih besar dari 0,43 ya, bahwa seluruh variabel pelatihan memiliki asumsi linearitas. Jadi semuanya linear ya, statusnya linear karena lebih besar dari 0,05. Yang ini disiplin kerja ini tipis ya. Ini kan 0,05, ini 0,06 ya. Cuman 1 poin, 1,5 poin, tapi itu kan lebih besar, berarti tetap linear. Nah, sekarang uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan membuat grafik plot ya. Ini grafiknya ini ditampilkan seperti ini dari statistik aplikasi. Ini aman ya. Gambar ini aman. Kenapa bisa aman? Karena titik-titiknya ini menyebar. Titiknya ini menyebar. Nah, lihat ada garis 0. Ini di antara 0 menyebar. Kalau seandainya ini ngumpul di salah satu skuadran, contoh mengumpulnya di pojokan semua di sini, berarti ini tidak aman. Tapi ini menyebar. Nah, ya, jadi aman. Uji heterokedastisitasnya aman. Ya. Oke. Sekarang tentang regresi linear berganda. Dari uji-uji tadi sebetulnya teman-teman tidak mesti harus berpikir secara statistik, tapi dibacakan saja. Setiap ujinya aman. Nah, kenapa bisa aman? Tadi yang sudah saya jelaskan, ada pengambilan keputusan, ada hasilnya. Nah, itu yang perlu dipelajari saja. Jadi kalau seandainya harus memahami bagaimana cara input, bagaimana rumusnya, itu nggak perlu lah. Yang penting dibacakan, setelah uji normalitas data, hasilnya seperti ini aman. Ya, itu saja yang dijelaskan nanti, dipresentasikannya. Nah, sekarang masuk regresi linear berganda. Ada yang namanya koefisien determinasi, itu suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan variabel-variabel independen. Nah, perhatikan determinasi ini. Terlihat bahwa nilai koefisien determinasi adjust R square sebesar 767. Ini hasilnya dari sini, 767. Berarti 76,7% kinerja itu dipengaruhi oleh pelatihan dan disiplin kerja. Ya. Jadi sebesar 76,7%
kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh pelatihan dan disiplin kerja. Sisanya 23,3 itu oleh variabel lain yang tidak diteliti. Gitu kan. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai. Sebesar berapa? 23,3. Nggak tahu itu variabel apa. Bisa variabel tentang gaya kepemimpinan, bisa motivasi, bisa pendidikan, ya, bisa lain-lain. Tapi yang paling penting di sini adalah sesuai hasil analisis koefisien determinasi bahwa 76,7% kinerja dipengaruhi oleh pelatihan dan disiplin kerja. Gitu. Nah, sekarang korelasi. Korelasi itu hubungan ya, hubungan antar variabel. Nah, kita lihat pengambilan keputusan dari korelasi itu. Nilai signifikansinya 0,00 lebih besar dari 0,5, maka disimpulkan variabel pelatihan dan disiplin kerja berkorelasi. Mana hasil signifikansinya? Nah ini. Nah ya, ini yang 000 ini signifikansi. Ini signifikansi. Jadi nilainya aman ya. Jadi berkorelasi. Nah, ini yang paling penting diuji T, hipotesis. Tadi kan sudah dijelaskan hipotesis itu dugaan sementara ya. Maka diujikan di statistik. Kita lihat hasilnya, uji T. Ini ada T, huruf T, ini uji T. Terus ini ada signifikansi. Ya. Nah, ini pelatihan, signifikansinya 000, disiplin kerja 000. Nah, maka pengambilan keputusannya adalah jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh. Nah, jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh. Nah, kita lihat hasilnya. Pelatihan berdasarkan hasil output SPSS berpengaruh terhadap kinerja. Ya, ditunjukkan dengan hasilnya, yaitu signifikansinya 0,00. Disiplin kerja juga sama, nilai signifikansinya 0,00 ya. Lebih kecil dari 0,5. Artinya kedua variabel pelatihan dan disiplin kerja ini secara parsial, secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap kinerja. Udah hasilnya ketahuan ya, parsial. Sekarang uji simultan secara bersama-sama. Teorinya sama juga. Gitu ya. Kita lihat hasilnya aja. Nah, ini uji F, ini signifikansinya ya. Berarti uji signifikansinya itu kan 0,05 lebih kecil dari 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berarti secara bersama-sama dia berpengaruh terhadap kinerja. Nah, sudah ya. Kalau ini tidak perlu inilah. Oke. Nah, masuk ke pembahasan ya, pembahasan di bab 4. Jadi hasilnya pelatihan berpengaruh terhadap kinerja, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap kinerja. Nah, udah, itu hasilnya. Nah, sekarang kita buka bab 5, terakhir. Ya, terakhir. Kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, di bab 4, kita masukkan di sini cuman terkait pelatihan, disiplin kerja berpengaruh atau tidak berpengaruh. Saya tanya tadi di bab 4 itu pelatihan berpengaruh tidak? Pak Yanto mana Pak Yanto? Pengaruh, Pak. Berpengaruh ya Pak Yanto ya. Kenapa bisa berpengaruh Pak Yanto? Halo, ya Pak. Ya, kenapa pelatihan berpengaruh? Apa buktinya kalau pelatihan itu berpengaruh? Siapa nih? Aduh. Ayo Pak Yanto. Halo. Kenapa pelatihan berpengaruh? Untuk kinerja pegawai, Pak. Iya, kenapa? Kok bisa pelatihan itu berpengaruh? Cara pembuktiannya apa? Kalau pelatihan itu berpengaruh. Bisa jawab?
Nanti kalau saya ditanya, eh, kenapa bisa pelatihan berpengaruh? Kenapa, Pak Yanto? Hah? Karena setelah melakukan uji analisis, uji statistik, nilai signifikansi uji T itu 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka pelatihan berpengaruh. Itu jawabannya, Pak Yanto. Ya, mudah. Halo, Pak Yanto. Pak Yanto kemana nih? Oke ya. Jadi itu. Jadi kalau seandainya nanti ditanya dosen penguji, kenapa pelatihan itu berpengaruh? Ya, karena setelah diuji statistik, nilai signifikansinya itu sebesar 0,00, itu lebih kecil dari 0,05. Ini jawabannya ada di sini, gitu ya. Kalau secara bersama-sama juga sama, ya, nilai uji signifikansi sebesar 0,05, itu lebih kecil dari 0,05. Ya. Nah, ini saran-sarannya Pak Yanto tinggal dimasukkan. Setiap teman-teman juga kalau ada saran-saran tertentu silakan saja. Oke. Nah, itu penjelasan terkait dengan skripsi Pak Yanto. Secara garis besarnya seperti itulah ya. Oke. Jadi nanti ketika sidang skripsi itu menyampaikan kepada dosen penguji presentasinya itu sedikit-sedikit saja. Ambil dari setiap bab saja gitu ya. Entah itu latar belakang masalahnya, terus tadi indikator dan kerangka konseptual dan hipotesis, di bab 3-nya tentang metode penelitiannya seperti apa, terus yang terakhir hasil analisisnya seperti apa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak Naji? Halo? Mic-nya diaktifin Pak Naji. Mic-nya diaktifin. Nah, Ya, siapa? gimana Pak Naji? Kalau di bab 4 itu terkait masalah uji analisis. Ya, Halo? kenapa? Ya, kenapa? Uji analisis itu, Pak, untuk mengetahui uji analisis saja, Pak. Ya, jadi di bab 4 itu kan hasil uji analisisnya itu kan sudah ada keterangannya ya di setiap hasil ujinya. Maka itu yang disampaikan ke dosen penguji nanti pas presentasi. Jadi Pak Naji udah harus Yap. pusing-pusing ngelihat datanya. Yang penting nanti kalau seandainya ditanya dosen penguji, ini kok hasilnya seperti ini dari mana gitu kan. Nah, jawabannya sederhana. Ini hasil analisis pada aplikasi SPSS. Nah, gitu. Ya. Oh, siap, Pak. Aja kan. Itu udah ditentukan hasilnya, Pak, yang tadi Bapak bilang. Ya hasilnya sudah ditentukan dari Dari SPSS itu. 0,0 dari 0,0 lebih besar daripada 0,5. Iya, itu teorinya, Pak. Hujan saya Itu ketentuan nilainya, Pak. Oke. lagi demikian. Baik, Pak Asnawi, hati-hati. Dari 0,0 lebih kecil daripada 0,5. Itu berarti udah ditentukan nilainya, Pak. Iya, Apakah itu nilainya rumus, Pak? itu jadi nilai itu hasil dari SPSS, Pak. Ya. Oh, bukan Iya. rumus, Pak ya? Bukan rumus. Kan gini, teori pengambilan keputusannya begini, Pak. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh gitu kan. Nah, jika dia melebihi 0,5.
Lebih kita coba balik lagi ke tadi. Ya, kita ke ini ya. Lihat Pak Naji ya. Ini kan tadi ada hasil uji statistik ya. Di bab 4 saja deh. Kita lihat hasil uji statistik yang uji T ya. Nah, ini kan hasil ini Pak, uji T ini, gambar ini nih, ini sudah keluar dari SPSS seperti ini gitu. Ya, sudah diolah hasilnya seperti ini. Nah, nilainya itu kalau seandainya uji T dilihat dari signifikansi. Ini ada nilai sig ya, kolom sig. Nah, nilai pelatihan signifikansinya berapa? Ternyata 0,000. Nilai disiplin kerja ternyata nilainya 0,000. Titik ini 0, Pak. Nah, lihat, titik ini adalah 0. Nah, maka dibuat interpretasi, dibuat narasi seperti ini. Ya. Nah, kan tadi teori pengambilan keputusannya, lihat teori pengambilan, ini teorinya ya, Pak ya. Ya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah hasil uji T-nya ini di pelatihan itu lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05? Yang ini, Pak. Menurut Bapak, ini lebih kecil atau lebih besar? Itu lebih kecil, Pak. Lebih kecil dari 0,05? Iya. Betul ya? Iya. Nah, berarti berpengaruh atau tidak berpengaruh, Pak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh, iya betul. Nah, itu Pak Naji. Karena lebih kecil. Nah, udah paham kan? Gampang kan? Iya. Gampang. Nah, sama juga dengan uji F ya, uji F. Uji F juga sama. Tadi kan nilai uji F-nya 0,00 ya, 30 nih. Iya, iya. Nah, kalau seandainya dia lebih kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh. Ya. Gitu. Jadi secara sederhana kita bisa membacanya seperti itu. Gitu Pak Naji. Siap, terima kasih Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Bu Herlina? Paham ya Bu Herlina? Halo Bu Herlina? Pak Husni, gimana kabar Pak Husni? Mana nih Pak Husni? Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lain, saya tutup saja. Nanti kalau seandainya mau lihat rekamannya, boleh nanti saya upload di YouTube. Teman-teman nanti bisa lihat rekamannya, penjelasan dari saya ya. Biar mengulang kembali. Ya, sambil lihat skripsinya nanti. Kalau Pak Naji sudah jadi, nanti bisa lihat penjelasannya kembali. Gitu Pak Naji ya? Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.